Pagi dari sisi pagi semua ya, sama pagi. Tuhan berkati kita pagi hari ini, puji Tuhan ya, bisa berkumpul di SMC di Beringin Indah ini. Kita bersyukur di sini ada tempat untuk kita memuji menyembah. Kita ada tempat yang disediakan luar biasa diberi Tuhan, juga tuan rumah mengizinkan kita sukacita ya, keluarga di sini ya, kita bersyukur ya ada tempat ini, makanya kita hanya bersukacita memuji Tuhan. Mari kita berdoa ya dengan ucapan syukur. Bapak, kami pagi hari ini yang datang hadirat-Mu Bapak, ada di tempat ini, di Beringin ini. Kami bersyukur Bapak, tempat ini begitu sangat luar biasa, di mana Kau sediakan Bapak semuanya tertata dengan luar biasa, dan kami percaya berkat-Mu yang melimpah-limpah kami terima, dan kami bisa mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah Kau sediakan hari ini ke depan, semuanya Kau sediakan Bapak. Kami bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan karena persediaan kasih karunia-Mu limpah dalam hidup setiap kami, karena kami menikmati dan kami bersyukur. Kami percaya tuntunan-Mu Kau berada dalam hidup kami, sehingga langkah demi langkah keputusan kalimat pengertian-Mu yang daripada-Mu limpah dalam hidup kami. Kami percaya kami tetap maju dan kami tetap bersukacita untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami, dan juga saat ini juga kami bersyukur. Terima kasih malaikat-malaikat yang berada di tempat ini. Kau hantarkan di tempat ini Pak malaikat, silakan berjaga-jaga di tempat ini, di rumah ini Pak, supaya pujian penyembahan ini luar biasa hari demi hari, dan juga Kau berjaga di tempat ini siang ataupun malam, supaya terang kasih-Mu berada di tempat ini, di sekitar Beringin ini menjadi terang sukacita yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah
bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dengan saat Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur saat Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur saat Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur saat Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur saat Tuhan baik. Saat Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Allah Elohim, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkasih anugerah kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah, terkasih ampunan-Mu bagi kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk revival begitu dahsyat, mengubahkan Semarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Semarang yang maju, Semarang yang makmur, sejahtera, merata. Terima kasih ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Semarang yang aman, tertib dan nyaman. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Elohim, kami bersyukur untuk jamahan lawatan bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami bersyukur untuk blessing bagi seluruh keuangan, perekonomian, pekerjaan, bisnis kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Elohim. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah.
Terima kasih mujizat menyata dan terjadi. Kelepasan dan kelegaan pun terjadi. Kami bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk mujizat dan terobosan yang senantiasa ada. Terima kasih. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga kami terus selalu menjadi terang dan garam dimanapun dan kapanpun kami berada ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur terus kami bahwa kami terus mengingat mengerti terhadap seluruh teladan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa pernah lihat film perang? Pernah lihat film perang nggak? Atau pernah film action silat? Ya, karena ada dua orang nih, ya kan? Wah, orang sakti, dua orang sakti nih, ya silat, ya, tanding, ya. Sama-sama memang ini orang dua ini memang jagoan semuanya di dunia persilatan. Katakanlah siapa nih? Kalau Sablon sama siapa nih? Nah, ketika mereka berperang yang sungguh hebatnya, ya sampai murah-marin semua biasanya ya. Nah, yang terjadi kira-kira yang menang tuh menang semua apa kalah semua atau salah satu menang? Salah satu menang. Yang satu menang, yang satu kalah. Amin. Ya kan? Nah, kalau dia kalah, ya kan? Dia benar-benar kalah. Kalau dia masih bisa, kalau belum kalah, dia pasti akan balik lagi, pasti akan melawan lagi. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengalami kemenangan, kita mengalami kemerdekaan, itu kita benar-benar merdeka. Amin. Kita dulu dijajah oleh bangsa penjajah. Ketika kita dideklarasikan kita merdeka, hari ini kita merdeka dan kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka? Merdeka. Amin. Nah, kita baca di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang seperti apa kok bisa memerdekakan kita? Ya. Nah, lawan kita siapa? Iblis. Ya. Si iblis. Ya. Nah, ya, coba minyaknya pada seluruh minyak sini. Nah, satu-satunya kuasa yang dimiliki setan, ya, iblis, itu apa saat ini? Ini kita harus ngerti nih. Musuh kita ini satu-satunya yang dimiliki dia saat ini itu apa? Saat ini yang dia miliki itu apa? Tipu daya, tipuan, ya. Nah, hal yang terburuk tentang penipuan ini apa? Hal yang terburuk adalah kita nggak tahu kok sedang ditipu. Ya. Hal yang terburuk adalah ketika kita tidak tahu kalau kita ini sedang ditipu gitu. Itu yang paling janggalnya di situ, ya kan? Setelah kita tahu ternyata kita ini ditipu, ketulis sama dia, sialan. Ternyata aku tipu sama ini, ya kan? Nah, jangan mau, ya. Kalau tidak itu, kalau kita tidak tahu kalau kita ditipu, itu namanya bukan penipuan, ya. Ya. Jadi begitu kebenaran ini diterima, ya, penipuan itu kehilangan semua kuasanya. Amin. Ya. Kalau kita ternyata kita tahu kalau kita ditipu dan kita punya kebenarannya, kita tidak akan bisa ditipu lagi. Tidak ada kuasanya lagi tipuan itu, ya. Oleh karena itu setan tidak semua kuasanya ketika kita mengetahui kebenaran. Amin. Ya. Nah, jadi kebenaran ini diperlukan supaya kita tidak tertipu lagi, ya. Nah, banyak orang tidak mengetahui kebenaran tentang kekalahan setan, ya. Tadi ketika dua orang ini bertanding, yang satu kalah yang satu menang, ya kan, terus mereka pergi
Orang yang tidak pernah nonton mereka bertanding, tidak pernah lihat mereka bertanding, tidak pernah melihat yang satunya menang, yang satunya kalah, bisa saja yang kalah bilang, wah tadi aku lawan dia, aku menang. Walaupun dalam tubuhnya babak belur semua, ya kan? Lalu dia mengalami kekalahan, dia bisa tipu orang, ya kan? Karena apa? Orang itu nggak lihat kebenarannya gitu loh. Ya, bisa bayangkan ya. Terus lagi apa? Orang itu, wah hebat ya kamu ya, bisa mengalahkan mereka. Ketika yang menang ini ketemu mereka, mereka bisa mengolok-olok, ya kan? Mereka akan mengejek, bahkan tidak percaya sama yang menang sebenarnya. Nah ini, ya, sehingga tertipu lagi. Ya. Faktanya hari ini banyak orang Kristen itu dipakai sebagai alat, sebagai instrumen yang digunakan iblis untuk menyebarkan tipu dayanya. Ya. Bahwa ia masih merupakan musuh yang kuat. Nah ini sangat disayangkan sekali. Bahkan orang-orang Kristen sendiri dipakai untuk menyebarkan tipu daya iblis, bahwa iblis ini masih kuat, iblis ini menang, ya, iblis ini punya kuasa itu. Nah itu, jangan sampai itu terjadi. Peperangan rohani tadi adalah bagaimana gereja hari ini ya menjadi topik yang sangat hangat gitu. Ya, di mana-mana gereja ada peperangan rohani. Kita harus mengadakan peperangan rohani. Perang di sana, perang di pulau ini, perang di kamar mandi lah. Perang di kamar mandi nanti pecah semua ya, gitu ya. Perang di mana, di kampung mana, perang di gunung. Itu menjadi topik yang sangat hangat banget. Ya, sudah sekian tahun ini masih banyak yang ada yang jalan-jalan, masuk ke ruko-ruko, masuk ke toko-toko, ya kan. Oh ini harus diperangi ini banyak penguasa ini, nanti kamu rugi loh, nanti kamu nggak bisa untung, nanti kamu terganggu kerjaannya, ya kan? Nah ada yang seperti itu, ya. Nah, jangan sampai kita dipakai iblis untuk menipu banyak anak Tuhan. Jangan sampai kita pun tertipu dengan hal seperti ini. Amin. Ya. Jadi orang-orang itu banyak menghabiskan energi yang terus-menerus untuk memerangi iblis dengan cara yang bertentangan dengan kitab suci. Ya. Yang pada kenyataan iblis, setan itu sudah dikalahkan. Ya, kita tidak perlu mengalahkannya lagi gitu. Ya, udah bayangkan orang sudah ketimpa tangga, jatuh ketimpa tangga, ketimpa durian lagi. Ya, jangan. Kita sudah cukup, dia sudah kalah, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Nah, kita perlu percaya bahwa setan telah dihancurkan sepenuhnya. Kita buka Ibrani 2 ayat 14. Baca silakan. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa ya? Yesus. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi kita jangan memaksakan kekalahannya lagi gitu loh. Ya, kekalahan iblis itu. Karena dia sudah kalah gitu. Ya, sudah kalah, kita bikin supaya dia kalah kan lucu gitu loh. Ya. Kita bekerja, kita menghabiskan energi kita untuk mengalahkan sesuatu yang sudah kalah. Ya, eman-eman seperti itu energinya, tetap lapar nanti. Ya, satu-satunya kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan untuk menipu. Ya, jadi pertemuan kita ini seharusnya melawan tipu daya iblis ya. Efesus 6 ayat 11. Ya. Efesus 6 ayat 11. 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi seluruh perlengkapan ini kita kenakan supaya kita dapat bertahan melawan iblis atau melawan tipu dayanya. Tipu muslihat. Melawan tipu muslihatnya, melawan tipu dayanya iblis. Bukan iblis yang kita lawan, tapi tipuannya yang kita lawan. Ya. Jadi bukan iblisnya.
Nah, kalau di luar itu kita seperti memberi ke iblis itu otoritas lagi, memberi iblis kekuatan yang sebenarnya dia tidak miliki gitu, ya. Dan ia menggunakannya untuk mengintimidasi kita. Jangan mau, ya, jangan mau tertipu lagi. Satu-satunya senjata yang dimiliki setan adalah kekuatan yang kita berikan kepadanya. Ketika kita mempercayai kebohongannya, ketika kita mempercayai tipuannya, jangan mau. Jadi hari ini yang masih takut, jangan mau ditipu lagi. Amin. Ya, kalau tidak takut, oh aku hampir ketipu nih, ya harus berani. Amin. Karena iblis, kata iblis, kamu sudah dikalahkan. Ya, aku benar, aku merdeka, kamu nggak bisa menipu aku lagi. Amin. Seperti itu. Jadi peperangan yang terjadi adalah dua musuh yang tak terkalahkan. Nah, yang tadi musuh yang sudah dikalahkan, peperangan berakhir, selesai, sudah dikalahkan. Ya. Nah, setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Amin. Amin. Yuk, kita baca lagi Kolose 2:15. Kolose 2 ayat 15. Jadi firman ini sungguh tegas bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melewati pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Amin. Ya, kalau sudah 15 mengatakan ia telah melewati, tapi melucuti, ya, melucuti tidak apa melewati, tapi dia melucuti. Itu adalah apa? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ya, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, ini kalau di bahasa aslinya melucuti seperti dia dirampok, dijarah. Jadi tidak cuma sekedar kalah, tapi ditelanjangi gitu loh. Ya, ditelanjangi, dipermalukan. Kalau di bahasa di Roma sana, orang yang kerajaan sudah dikalahkan, rajanya sudah dilucuti, ditelanjangi, dipotong jarinya, jempolnya itu dipotong, kaki dan tangannya, supaya itu bertanda dan dipermalukan, diarak gitu, diumumkan bahwa raja ini sudah dikalahkan. Jadi kalau sampai dia nanti suatu saat muncul bahwa dia masih belum dikalahkan, orang akan mencemooh dia. Oh, kamu udah kalah, tidak bisa. Nah, mestinya kita ini seperti itu. Ketika iblis mau menipu kita, ya, ketika iblis ingin menunjukkan kuasanya, ya, cepat-cepat kita bilang, kamu mencemooh dia, ejek dia, iblis, kamu udah kalah, tidak ada artinya lagi. Permasalahanmu apapun sudah kalah di dalam oleh Tuhan. Ya. Karena segala permasalahan, pergumulan hidup, semua itu di balik itu semua adalah dana iblis. Jangan begitu. Amin. Ya. Seperti itu. Jadi semua yang dia miliki sudah dilucuti. Nah, terus Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan sampai kita dibohongi. Ada orang lihat, oh dia dibawa ke neraka, disiksa oleh iblis lah, dan iblis tidak pegang kunci neraka. Amin. Dia tidak pegang kunci segala maut. Maut itu tidak bicara cuma neraka kok. Maut itu bicara juga sakit penyakit, pergumulan hidup, apapun, kecelakaan, rancang-rancang kecelakaan iblis, itu semua maut, dan dia tidak punya kuncinya. Amin. Kuncinya dari Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, ya, Tuhan sanggup menjadi jalan keluar dari berbagai itu semua. Dia punya kuasa yang sudah mengalahkan iblis. Ya, jadi
jangan sampai kita yang jadi tontonan karena tipu daya iblis, ya. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita menonton bagaimana iblis sudah dikalahkan, dipermalukan, tidak berdaya lagi. Ya, itu kita lihat itu. Kita bisa lihat bagaimana sakit penyakit sudah tidak berdaya lagi atas hidup kita, atas tubuh kita. Amin. Amin. Kita melihat segala masalah kita ini sudah tidak berkuasa lagi, tidak berdaya lagi atas hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi kita menang di atas. Ya, artinya apa? Kita mengatasi semuanya itu karena kebenaran daripada Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena kami percaya kami mempunyai kebenaran hukum Tuhan, sehingga kami merdeka. Dan kami benar-benar merdeka, artinya kami mendapatkan kemenangan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kemenangan kami, kemerdekaan kami sungguh-sungguh kemenangan, sungguh-sungguh kemerdekaan. Karena musuh kami adalah iblis, sudah dikalahkan oleh Engkau Tuhan. Sudah tidak ada kuasanya lagi. Maut dari kerajaan maut sudah tidak ada kuasanya lagi. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami, hari-hari kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami tidak berperang untuk memperoleh kemenangan, tapi kami berperang di atas kemenangan kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan hari ini Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu, rumah ini Kau berkati, menjadi terang-Mu ada di tempat ini, akan terang bersinar, dan sinar dari tempat ini berdampak yang luar biasa Tuhan, untuk sekitar tempat ini Tuhan. Engkau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rumah yang penuh dengan terang-Mu Tuhan, akan berdatangan orang-orang dari kegelapan untuk mereka mencari terang, dan mereka menerima terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk Yudi dan Rere, dan ada di sini Gina, anak-anak yang anak mereka Tuhan. Kami percaya Gina-Gina juga akan datang kepada terang-Mu itu. Amin. Dan mengalami kebebasan. Amin. Mengalami keselamatan. Yes. Terima kasih Bapak. Segala pergumulan hidup mereka sudah dikalahkan. Amin. Mereka sudah menang, dan mereka memperoleh segala sesuatu yang terbaik, kehidupan yang luar biasa untuk mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara roda Tuhan, dia sudah menang atas segala sesuatunya Tuhan, yang akan menikmati kemenangan yang sudah Kau berikan dalam hidup mereka melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kasih kami kepada Engkau meliputi sama Tuhan, sehingga Engkau yang bekerja di atas segala sesuatu dalam kehidupannya Tuhan, cita-citanya, harapannya Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk anak-anak-Mu juga, Mas Sarah Tuhan, Bu Sarah Tuhan, setiap pergumulan dalam hidupnya dia sudah menangkan bersama dengan Engkau. Dia memiliki kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu Tuhan akan termanifestasi secara fisik, secara daging, dan akan terlihat menjadi kesaksian bagi dunia dan keluarganya, anak-anaknya, cucunya Tuhan. Kita balik evolusi juga Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan kesaksian-kesaksian kemuliaan-Mu Tuhan, kesaksian-kesaksian kebenaran-Mu yang memerdekakan, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak untuk anak-Mu ini Tuhan, juga Tuhan, dia mengalami kebebasan, kemenangan, kemerdekaan penuh bersama dengan Tuhan, sehingga hidupnya mencerminkan kemerdekaan itu. Tidak ada belum lagi, tetapi hidupnya akan terus merdeka, maju Tuhan, terus akan berlari mencapai tujuan hidupnya pada hidupnya Tuhan. Dan keajaiban demi keajaiban dia alami Tuhan. Pengenalan Tuhan semakin dia alami Tuhan. Tuhan, kami rindu semua anak-anak tempat ini semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin mengerti segala sifat-Mu Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan, tidak ada alasan bagi kami takut, tidak ada alasan bagi kami tertipu, tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami ragu
tetapi kami akan mantap, kami akan merdeka, kami akan terus melangkah Tuhan di dalam ketetapan-ketetapan. Kami hanya mempercayai Engkau Tuhan, kami hanya mempercayai firman Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, yang terbaik daripada Engkau itulah jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang sudah diberkati, yang puji-pujian, yang ucapan syukur, yang kebenaran firman, kita mengalami keberkatan. Haleluya. Amin.